Nah, adapun uh, Power Nutrisi itu mereknya menjadi PWN Nutrition, ya, PWN Nutrition. Jadi kalau di beberapa kemasan-kemasan lama mungkin masih kita dapati di di kemasan Super Nasa Granul atau Power Nutrisi, tapi untuk yang kemasan baru adalah Granul Modern, kemudian Organindo, untuk Power Nutrisi menjadi PWN Nutrition. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, semangat pagi, ya, dengan semangat yang luar biasa. Insya Allah pada dari jam 9 sampai mudah-mudahan sampai jam 10 atau jam setengah 11 saya akan menyampaikan materi terkait dengan cara aplikasi pupuk Organindo PWL Nutrition di kebun sawit. Sebelum kita membahas ini, maka izinkan saya untuk memberikan mukadimah latar belakang dulu. Kalau kita bicara tentang perkebunan kelapa sawit, maka kita harus membayangkan dulu tentang kebun sawit itu mulai dari bibitan, mulai dari tanaman belum menghasilkan, ya. Jadi tanaman belum menghasilkan itu antara 0 bulan ketika mulai ditanam di lapangan sampai batasannya biasanya sampai 36 bulan. Jadi kenapa ini penting bicara tentang 0 bulan sampai 36 bulan? Karena nanti ada istilah namanya BST, bulan setelah tanam. Misalkan kalau dalam dalam ada satu katakanlah aturan cara pemberian pupuk berdasarkan bulan, maka kita akan selalu familiar, ya, ya diminta untuk familiar tentang istilah BST, bulan setelah tanam. Jadi kalau ada istilah 0 BST berarti 0 bulan setelah tanam, ya, atau 4 BST berarti 4 bulan setelah tanam. Misalkan kalau kita nanam di bulan Januari, maka bulan Januari itu dianggap sebagai 0 BST. Lalu bulan Juni, maka itu dianggap sebagai 6 BST, 6 bulan setelah tanam. Nah, kenapa ini penting? Karena ini akan terkait dengan tahapan-tahapan dalam kita memberikan pupuk. Nah, jadi istilah BST harus menjadi satu istilah yang selalu kita ingat-ingat, kita pahami bahwa ketika orang bicara tentang BST, maka maksudnya adalah bulan setelah tanam. Nah, istilah BST ini pun juga tidak hanya bicara tentang dalam kegiatan pemupukan, tapi nanti juga akan bicara tentang kegiatan kastrasi sanitasi yang nanti akan menjadi satu materi tersendiri. Ya, baik. Bapak sekalian, sebelum kita bicara tentang cara teknik pemupukan pupuk Organindo dan PWL Nutrition di kebun sawit, maka ada hal-hal mendasar yang harus kita pahami dulu. Ini sering saya sampaikan di beberapa forum offline, ya. Kalau ada kegiatan misalkan TOT atau TFT agrokompleks, maka ini ada satu hal yang paling mendasar harus kita pahami bahwa ini berdasarkan penelitian oleh Bapak Mehmet Hakim, ya, di tahun 2013 ada yang namanya prosentase serapan hara. Jadi kita bayangkan dulu tanaman itu adalah satu kesatuan yang di dalamnya tubuh tanaman itu terdiri dari akar, batang, daun, kalau dia jadi bunga jadi ada bunga dan buah. Satu kesatuan. Nah, tanaman atau lebih spesifiknya adalah tanaman kelapa sawit, maka kita harus melihatnya menjadi satu, baik itu tanaman secara tersendiri, one atau satu tanaman per satu tanaman, atau dalam satu skala luasan yang kita hitung menjadi skala luasan hektar. Nah, dalam hal ini saya akan menitik beratkan terhadap tanaman dalam satu tersendiri, satu tanaman. Jadi kalau kita bicara tanaman, tadi sudah saya sebutkan terdiri dari beberapa bagian, ada akar, ada batang, ada daun, kemudian bunga dan buah. Nah, ada beberapa pertanyaan ini, mungkin di luar konteks, walaupun sebenarnya ada hubungannya. Ada beberapa pertanyaan, Pak, kalau kita mupuk tanaman, baik itu tanaman kelapa sawit atau tanaman lainnya,
kalau kita pupuk dengan cara kita bor di batangnya itu boleh atau tidak, bagus atau tidak. Karena eh, beberapa rekomendasi ada menyampaikan bahwa pemupukan dengan cara membor tanaman, dimasukkan pupuk ke sana itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara ditabur ataupun disemprotkan. Nah, kita kembalikan terhadap fisiologi tanaman, terhadap fungsi dan bagian tanaman. Jadi setahu ilmu yang saya pelajari selama ini, ya mungkin ada yang lain punya informasi. Saya ya, berdasarkan ilmu yang saya pelajari selama ini bahwa bagian tanaman yang sangat penting, sangat vital dalam fungsi menyerap unsur hara itu ada dua bagian, yaitu bagian akar tanaman dan bagian daun tanaman. Nah, kalau kita bicara akar, maka kita akan bicara tentang akar. Ada akar primer, ada akar sekunder, ada akar tersier. Nah, kalau bicara tentang tanaman kelapa sawit, yang pertumbuhan akarnya adalah lateral ke samping, bukan ke bawah. Jadi sekitar 20 sampai 30 cm posisi akar tanaman kelapa sawit berada di bawah permukaan tanah sekitar 20 sampai 30 cm. Nah, akar tadi yang saya sebutkan ada akar primer, akar utama, ada akar sekunder, dan akar tersier. Akar-akar tersier ini yang punya kemampuan ya untuk mengambil unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, ibaratnya kalau kita punya tangan, kalau manusia punya tangan, tangan inilah punya kemampuan untuk mengambil makanan. Ya, kalau ada alatnya berarti pakai sendok atau garpu. Nah, lalu tangan inilah yang kemudian memasukkan makanan yang dibutuhkan ke dalam mulut. Nah, mulut itu yang kemudian mengolah dan sebagainya. Nah, kalau tanaman kelapa sawit, maka akar tersier inilah yang punya kemampuan dalam menyerap unsur hara. Nah, itu satu. Nah, dari unsur hara yang diserap oleh akar, kemudian dilakukan translokasi. Translokasi adalah pemindahan. Ya, pemindahan unsur hara yang diserap oleh akar, kemudian diserap ke tersier, ke sekunder, sekunder ke primer, primer kemudian ke bagian batang. Nah, batang itu yang kemudian menyalurkan unsur hara tersebut ke bagian atas. Di situ nanti ada yang namanya dapur tanaman, diolah. Dan itulah yang kemudian terjadi yang namanya proses metabolisme tanaman. Ini di mana bagian yang dibutuhkan akan diambil. Misalkan kalau terkait dengan proses pembentukan daun, terus kemudian proses pembentukan bunga, kemudian proses pembentukan buah. Itulah proses terjadinya penyerapan unsur. Nah, begitu pula dengan bagian daun. Bagian daun juga punya fungsi kemampuan dalam menyerap unsur hara karena kita mengenal istilahnya stomata. Stomata itu adalah ibaratnya tempat menyerap unsur hara, stomata daun. Ya, mulut daun kalau orang menyebut mulut daun. Yang kemudian unsur hara itu diserap melalui stomata. Jadi ada dua. Adapun bagian batang itu adalah bagian dalam menyalurkan unsur hara ke bagian-bagian yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi terhadap tentang prosentase serapan hara. Jadi berdasarkan penelitian dikatakan bahwa tanaman itu membutuhkan unsur N, nitrogen. Tanaman juga membutuhkan unsur P. Tanaman juga membutuhkan unsur K. Inilah unsur yang dominan dibutuhkan, yang sangat besar dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga orang mengenalnya kalau pupuk tunggal, maka kita mengenal N itu dipenuhi dengan pupuk yang kita kenal dengan pupuk urea. Urea itu kandungan N-nya kurang lebih ada 46%. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan unsur P, maka kita mengenal pupuk SP, SP36 atau TSP. Nah, lalu kemudian untuk memenuhi unsur K, kita mengenal KCl atau di kebun dikenal sebagai MOP. Nah, dari tiga unsur utama yang dibutuhkan oleh tanaman ini, ternyata berdasarkan hasil penelitian oleh Pak Mehmet Hakim 2013 mengatakan bahwa ternyata kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara itu hanya kurang dari 10%. Ya, artinya kalau kita berikan urea
dengan kandungan N-nya 46%. Ya, misalkan kalau 1 kilo, kalau 46% dia mengandung unsur N, berarti hanya kurang lebih ada 400 ya, 460 gram yang mengandung unsur N-nya dari 1 kilo yang kita berikan. Nah, ternyata dari 46% kandungan N itu hanya mampu diserap oleh tanaman hanya 10%. Nah, begitu pula dengan unsur K. Ya. Kemampuan tanaman dalam menyerap unsur K itu hanya 50%. Lalu P yang mengandung Sp36 berarti mengandung 36%. P itu hanya mampu diserap oleh tanam hanya 10%. Selebihnya apa? Menguap atau menjadi residu dalam larutan tanah dan tercuci. Inilah dasar hal yang harus kita pahami dulu terkait dengan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Nah, sehingga kalau kita sering melihat di lahan-lahan perkebunan, ada orang menanam tanaman kelapa sawit di awal-awal kita menanam, itu diberikanlah kita memberi tanaman kacangan. Ya. Ada PJ Peroria javanica, kemudian CP Cetrosema pubescens, ya, terus kemudian beberapa jenis-jenis kacangan yang fungsinya adalah itu bintil akar dari kacang itu bisa mengambil unsur N yang ada di tanah maupun unsur N yang ada di udara. Nah, sehingga kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara menjadi meningkat. Itulah fungsi, salah satu fungsi para praktisi perkebunan menanam tanaman kacangan di perkebunan kelapa sawit. Baik, itu hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya memberikan salah satu contoh ya. Kalau kita melihat di kebun ya, melihat di kebun tentang warna seperti ini, maka otomatis ya, kalau kita sering berinteraksi dengan tanaman kelapa sawit, terus kemudian ada beberapa literatur yang kita pahami, ini salah satu ciri tanaman mengalami defisiensi unsur Fe. Fe itu besi, ya, unsur hara mikro termasuk Fe. Ini contoh. Jadi tidak selamanya kalau daunnya berwarna kuning itu berarti kekurangan unsur N. Ya. Karena orang seringkali ketika orang melihat tanaman yang kuning langsung mengatakan ini kekurangan unsur N. Tapi kalau yang lebih spesifik kita lihat kalau warna kuningnya ya, itu menyebar merata ya, dari ujung bagian pelepah sampai ke ujung bagian paling ujung, maka itu kita bisa menyatakan bahwa ini tanaman kekurangan unsur defisiensi unsur Fe. Nah ini dan seringkali ya kekurangan defisiensi unsur mikro itu terjadi di tanaman-tanaman terutama di fase TBM, tanaman belum menghasilkan. Nah ini jadi terlihat gosong ya, terlihat rusak di bagian ujung-ujung daunnya. Ini kalau ini yang defisiensi unsur Cu, suprum ya, pada tanaman belum menghasilkan. Baik, ini belum ini sudah ganti slide-nya ya. Jadi ini salah satu ciri tanaman mengalami kekurangan unsur Cu pada tanaman belum menghasilkan. Dan pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu perkembangan tanaman yang harusnya dia daunnya berwarna hijau bagus, terus kemudian pelepahnya terbentuk dengan baik, kemudian metabolisme tanaman juga berlangsung baik, maka akan mempercepat terjadinya proses perubahan dari fase vegetatif menjadi fase generatif. Tapi kalau masih ada persoalan seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah ya menyelesaikan persoalan defisiensi unsur mikro baik Fe maupun Cu pada lokasi yang tadi saya sebutkan. Nah ini kalau ini yang lebih parah ya,
kita bisa lihat kekurangan defisiensi Cu pada tanaman menghasilkan. Nah, seringkali kekurangan unsur Cu, kemudian Fe, Mn, Zn yang seringkali terjadi itu di daerah-daerah tanaman gambut. Kelihatan. Apalagi kalau tanaman gambutnya lokasi lahan gambutnya itu tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga ketika musim kemarau bukan hanya kekurangan defisiensi Cu, Fe, Mn, Zn saja, tetapi terjadi namanya cracking pada akarnya. Akarnya putus karena tanaman lahan gambutnya itu pecah-pecah, sehingga akar-akar yang ada di dalam bawah lokasi itu putus ya. Nah, sehingga kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara pun terganggu. Akibatnya tanaman mengalami ya terlihat ya, mulai dari pelepah paling tuanya sampai pelepah yang muda pun juga warnanya tidak normal. Ini saya berikan dulu contoh-contoh tanaman-tanaman mengalami defisiensi. Nah, baik, Bapak sekalian, ini ada yang namanya konsep ya. Mohon maaf ini karena saya foto dari slide yang saya punya. Tapi yang penting adalah ini belum berubah ya slide-nya. Nanti mudah-mudahan Bapak sekalian kita bisa kemudian kalau sudah berubah slide-nya nih. Ini slide-nya itu saya ingin menyampaikan tentang konsep keseimbangan unsur hara. Ya. Konsep keseimbangan unsur hara contoh gini, ya. Jadi keseimbangan itu unsur hara itu terdapat di dalam dua tempat. Pertama adalah unsur hara yang terdapat di dalam tanah dan unsur hara yang terdapat dalam jaringan tanaman. Jadi unsur hara yang terdapat dalam jaringan tanaman tentu saja itu sebelumnya berasal dari tanah. Ya, jadi unsur hara yang terdapat di dalam tanah yang kemudian diserap oleh akar tanaman dan kemudian masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian kita mengenal istilahnya analisa daun dan analisa tanah. Nah, kenapa analisa daun dan analisa tanah itu dilakukan? Untuk mengetahui ya, kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah dan kandungan unsur hara yang ada di dalam jaringan tanaman. Sehingga dengan kita mengetahui itu, lalu kita bisa membuat rekomendasi berapa dosis unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam program pemupukan di tahun yang akan datang. Nah, biasanya Bapak sekalian, kalau saya dulu di kebun, biasanya saya mengambil sampel daun dan sampel tanah itu di bulan-bulan Oktober. Kenapa penting? Karena dengan jumlah luasan yang cukup luas, maka kita perlu merencanakan dari tahap demi tahap ya. Misalkan kalau di kebun ada luasan katakanlah 5.000 hektar yang itu menjadi tugasnya divisi riset ya. Divisi riset yang kemudian melakukan analisa tanah dan analisa daun. Dari situ baru kemudian kita mengeluarkan rekomendasi berapa jumlah dosis pupuk yang harus diberikan di tahun yang akan datang. Nah, semakin baik keseimbangan hara di dalam tanah, ya, maka semakin baik tanaman menyerap unsur hara. Ya. Semakin baik keseimbangan hara dalam jaringan tanaman. Artinya, kalau rekomendasi pemupukan yang kita berikan itu mendekati tepat, ya, maka itu akan terpengaruh dalam perkembangan tanaman di tahun yang akan datang. Misalkan berdasarkan rekomendasi ya, kandungan unsur hara di dalam tanah ini kandungan N-nya sangat rendah, maka kita berikan rekomendasi pembelian N yang lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Begitu pula ada kandungan P-nya, ada K-nya, nah, biasanya, dan juga unsur hara-hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Itulah kemudian kita memberikan namanya konsep keseimbangan hara. Semakin seimbang unsur hara yang ada di dalam tanah maupun dalam jaringan tanaman, maka akan semakin baik bagi perkembangan tanaman. Kalau kita bicara baik bagi tanaman, itu juga bicara tentang produktivitas. Baik pembentukan daun, baik pembentukan bunga, dan juga nanti kemudian pada akhirnya bicara tentang produktivitas ton per hektar per tahun yang dihasilkan dalam satu lokasi perkebunan. Nah, baik ini, nah ini juga perlu kita pahami juga. Ya.
eh, ada pupuk-pupuk yang bersifat antagonis, antagonisme antara unsur hara. Ya, artinya gini, penambahan salah satu unsur hara secara berlebihan akan menyebabkan unsur hara lain menjadi tertekan. Ingat ya, penambahan salah satu unsur hara yang secara berlebihan akan menyebabkan unsur hara lain menjadi tertekan. Nah, akibatnya apa? Akan terjadi pemborosan biaya dan bahkan mengancam lingkungan yang lestari. Ya. Jadi pemupukan itu perlu mempertimbangkan keseimbangan hara, pemupukan yang rasional berimbang. Jadi berapa kandungan N-nya, berapa P-nya, berapa K-nya, berapa CA-nya, berapa Mg-nya. Nah, kalau di beberapa tempat, terutama nanti di lahan pasang surut atau lahan gambut, kita mengenal perimbangan antara CA, Mg, dan K. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti masuk tentang cara memupuk di Organindo dan Faunus PWN, saya ingin memberikan konsep dasar dulu tentang pemupukan. Ya. Kenapa ini penting? Nanti karena kita tidak hanya bicara tentang bagaimana cara menjual pupuk NASA, tetapi kita harus tahu tentang konsep bagaimana bisa menghasilkan sinergi antara pupuk kimia dan pupuk organik NASA. Sinergi yang baik. Ya. Nah, jadi perlu dipahami. Contoh misalkan, saya pernah mendapatkan sebuah pertanyaan dari para mitra. Katakan, Michael, berapa jumlah dolomit yang harus saya berikan pada tanaman kelapa sawit di usia 10 tahun. Nah, lalu kemudian sebelumnya yang bersangkutan punya yang namanya informasi bahwa tentang pH tanah. Ini juga penting. Kenapa pH tanah juga perlu kita pahami? Nilai pH tanah. Jadi berdasarkan beberapa komoditi itu punya namanya rentang toleransi pH tanah. Jadi misalkan untuk tanaman kelapa sawit itu punya rentang namanya pH optimum. Jadi pH optimum antara 5,5 sampai 6,5. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya lahan di perkebunan kelapa sawit itu punya pH di rentang 5,5 sampai 6,5, maka itu saya katakan sebagai lokasi yang baik, premium. Jadi jangan kemudian kita sudah punya lokasi tanah yang bagus, pH-nya sudah 5,5 sampai 6,5, lalu kemudian kita berpikir bahwa semakin banyak saya berikan dolomit atau saya berikan kapur pertanian, maka semakin bagus tanamannya, perkembangan tanamannya. Jadi perlu diingat, kita perlu mengetahui dulu tentang berapa nilai pH tanah di lokasi perkebunan yang kita jadikan sebagai bagian dalam kegiatan pemupukan. Jadi kalau pH-nya sudah 5,5 sampai 6,5, maka pemberian dolomit itu disesuaikan dengan usia tanaman. Jadi kalau usia tanaman 10 tahun, pemberian dolomitnya cukup ya, itu paling tidak 1 kilo per aplikasi. Ya, setahun cukup 1 kali aplikasi. Kenapa ini penting? Nanti kita ada yang namanya perimbangan tadi. Ca, Mg, dan K. Kalau kita berikan dolomit terlalu banyak, ya, maka tadi saya sampaikan bahwa penambahan salah satu unsur hara secara berlebihan akan menyebabkan unsur hara lain menjadi tertekan. Dalam hal ini kaitannya adalah kalau kita berikan dolomit terlalu banyak, karena dolomit itu tidak hanya bicara tentang bisa meningkatkan pH tanah yang tadinya misalkan 4 bisa jadi 5, 5 bisa jadi 5,5, 5,5 bisa jadi 6, tapi di dalam kandungan dolomit juga mengandung kandungan Ca sama Mg. Ya. Kalau kita berikan terlalu banyak dolomit, artinya kandungan unsur Ca sama Mg juga semakin berlebih. Akibatnya K, unsur K, yang sangat penting dalam proses pembentukan buah, itu akan tertekan. Akibatnya apa? Nanti Bapak Ibu sekalian akan menemukan tanaman kelapa sawit yang buahnya tidak optimal. Ya, tidak optimal artinya harusnya berat janjangnya sudah di angka 15 sampai 20 kilo per janjang, tapi hanya bisa beratnya hanya 10 kilo. Nah, ini salah satu dampak negatif ketika kita memberikan Ca, Mg yang dalam dolomit yang terlalu berlebihan. Sehingga kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara K yang ada di dalam tanah itu menjadi terhambat. Karena apa? Terlalu dominannya Ca sama Mg tadi.
Ya. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, baik. Nah, ada 4 hal yang perlu kita pahami terkait dengan pemupukan. Insya Allah ini sudah sering saya sampaikan, saya ulang kembali. Ada 4 tepat dalam pemupukan. Yang pertama adalah tepat dosis, kemudian yang kedua tepat jenis, yang ketiga tepat sasaran, yang keempat tepat waktu. Dari 4 hal ini, lalu saya hubungkan dengan pupuk organik NASA yang akan kita bahas dalam kelas online pada pertemuan hari ini. Kita punya pupuk Organindo yang tadi saya sudah sebutkan, dulunya namanya Super NASA Granul. Organindo dan PWN Nutrition. PWN Nutrition. Nah, kalau kita bicara tentang tepat dosis, maka kita harus mengetahui berapa jumlah dosis, berapa jumlah pupuk Organindo atau PWN Nutrition yang kita berikan ke tanaman kelapa sawit yang kita miliki atau customer yang bermitra dengan kita. Ambil contoh misalkan, kalau saya memberikan beberapa klasifikasi, itu berdasarkan kalau kita bicara tentang tepat dosis. Nah, tepat dosis ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak hanya bicara tentang pupuk Organindo, PWN Nutrisi saja, tapi juga akan bicara tentang pupuk kimia. Nah, tepat dosis itu kita hubungkan dengan usia tanaman, fase tanaman. Fase tanaman, kalau kita bicara, pada pertemuan kali ini kita bicara, kita skip dulu yang bibitan, kita langsung ke tanaman baru, tanaman belum menghasilkan. Jadi, tanaman baru, tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan. Ya. Baik, antara tanaman baru dan tanaman belum menghasilkan, saya gabung menjadi satu. Maka kita membaginya menjadi 0 bulan sampai 36 bulan BST. 0 BST sampai 36 BST. Nah, tepat dosis itu juga bicara tentang lokasi yang kita hadapi. Maksud saya, di situ ada lokasi tanah pasir, itu di situ ada tanah gambut, lahan gambut, ada lahan pasang surut, dan lahan mineral. Ini juga penting. Nah, tepat dosis tadi, saya sampaikan Bapak sekalian, di awal sudah saya sampaikan, kita perlu melakukan analisa daun dan analisa tanah. Nah, pertanyaannya Pak Eko, kalau kita sebagai seorang petani, sepertinya kita tidak punya budget, tidak punya anggaran untuk melakukan analisa tanah maupun analisa daun, karena biayanya memang cukup mahal. Mahal dan tidaknya itu tergantung dari budget yang dimiliki seseorang. Kalau perkebunan besar, maka budget itu adalah sesuatu yang sudah dianggarkan terkait dengan analisa tanah dan analisa daun. Terkait itu, saya sudah buat beberapa ada slide ya, ada beberapa tulisan berkait dengan usia tanaman 0 sampai 36 BST. Nanti saya share kalau di chatting end, mungkin nanti bisa saya share. Terkait dengan dosis, maka saya membagi menjadi 0 BST sampai 36 BST, lalu kemudian untuk tanaman yang sudah menghasilkan, kita menyebutnya TM1, TM2, TM3, TM4 sampai TM25. Maksudnya adalah tanaman menghasilkan tahun pertama, tanaman menghasilkan tahun kedua, tanaman menghasilkan tahun ketiga. Contoh misalkan, untuk mempermudah dalam persepsi kita samakan, kalau tanaman 3 tahun memasuki tanaman 4 tahun, maka tanaman usia 3 tahun kita anggap sebagai TM1. Usia 3 tahun kita anggap sebagai TM1. Usia 4 tahun kita anggap sebagai TM2. Usia 5 tahun kita anggap sebagai TM3. Atau beberapa praktisi menyampaikan bahwa TM1 dimulai ketika tanaman sudah berusia 4 tahun. Nah, ini tergantung cara seseorang itu menentukan ini sudah masuk TM atau belum. Kita samakan persepsi saja bahwa ketika tanaman itu sudah berusia 3 tahun setelah tanam, maka kita menyebutnya sebagai TM1. Nah, TM1, jadi saya sebut TM1 tanaman usia 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun.
Nah, 3, 4, 5 tahun biasanya kita jadikan sebagai satu klasifikasi 3 sampai 5 tahun. Nah, kemudian 5 sampai 10 tahun kita jadikan sebagai satu klasifikasi berikutnya. Kemudian 10 sampai 15 tahun klasifikasi berikutnya, 15 sampai 20, terus kemudian 20 sampai 25, kemudian di atas 25 tahun. Itulah yang kemudian kita buat beberapa klasifikasi tentang tepat dosis. Contoh misalkan, oke, kalau usianya baru 3 tahun, ya, 3 sampai 3, 4, 5, biasanya nanti kita main di pupuk kimianya yang kita bedakan. Tapi kalau pupuk super organindonya, powernya sama. Ya. Baik usia 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, biasanya rekomendasi kita sama. Ya. Itu namanya tepat dosis. Berdasarkan tadi analisa daun maupun analisa tanah, tapi karena kita tidak punya budget tertentu terkait dengan analisa daun maupun analisa tanah, maka kita sudah membuatnya menjadi berdasarkan umur tanaman. Oke, umur tanaman 3, 4, 5, maka dosisnya sekian. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dosisnya sekian. 10 sampai 15 tahun sekian. Kemudian 15 sampai 20 sekian, 20 sampai 25 sekian, 25 sampai di atas 25 sekian. Nah, itu namanya tepat dosis. Nah, nanti kita perdalam lagi terkait dengan tepat dosis. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah namanya tepat jenis. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tepat jenis, maka kita bicara tentang jenis pupuk yang tepat bagi tanaman kelapa sawit yang kita usahakan. Tepat jenis berarti kita bicara tentang ada unsur yang mengandung N, unsur yang mengandung P, unsur yang mengandung K, atau maksudnya pupuk yang mengandung unsur N, pupuk yang mengandung unsur P, pupuk yang mengandung unsur K, pupuk yang mengandung unsur hara mikro, baik ada Fe, ada B, ada boron, ada Mn, Zn, Cu, dan sebagainya. Nah, itulah namanya tepat jenis ya. Jadi jenis-jenisnya harus kita bedakan berdasarkan unsur haranya. Bisa juga berdasarkan sifatnya. Jenisnya sifat-sifat. Contoh misalkan, kalau Bapak Ibu sekalian ingin pupuk, ya, jangan menggabungkan antara unsur N sama unsur K dalam satu kesatuan. Kecuali pupuknya jenisnya adalah pupuk majemuk. Ya. Maksud saya pupuk tunggal. Kalau Bapak Ibu sekalian menggabungkan antara pupuk urea dengan pupuk KCl dijadikan satu, maka ini akan terjadi antagonisme. Jadi pupuk ini tidak segera bisa diserap oleh tanaman karena pupuk urea dengan pupuk KCl ketika Bapak Ibu sekalian gabung itu akan terjadi gumpalan, menggumpal ya. Ya, menggumpal, maka kemudian sebaiknya ketika pupuk urea dipisahkan dengan pupuk KCl. Ya. Tapi kalau urea dengan rock fosfat boleh, KCl dengan SP boleh digabung. Ya. Tapi kalau bentuknya sudah pupuk majemuk, sudah pupuk NPK, itu lain persoalan. Lain persoalan. NPK itu kan pupuk yang mengandung NPK dalam satu kesatuan. Ya. Tapi kalau urea dia mengandung N, tetapi dia punya senyawa pembawanya. KCl juga itu. Begitu juga KCl, dia ada senyawa pembawanya, tidak hanya K-nya tapi ada Cl-nya. Itu namanya tepat jenis ya. Jenis berdasarkan kebutuhan. Nah, kemudian yang ketiga, tepat sasaran. Yang dimaksud dengan tepat sasaran adalah tadi sudah saya sebutkan bahwa tanaman kelapa sawit itu mempunyai akar yang pertumbuhan akarnya lateral ke samping. Lateral ke samping dan dia punya bagian akar, ada akar primer, ada akar sekunder, ada akar tersier. Nah, kemampuan dalam menyerap unsur hara yang paling bagus adalah di akar tersier. Akar tersier biasanya posisinya adalah yang paling jauh dari batang. Kalau kita punya standarnya, maka tajuk terluar dari tanaman kelapa sawit itulah sesungguhnya petunjuk letak akar tersier. Maka kita menyebutnya sebagai tepat sasaran. Jadi kalau tanaman kelapa sawit usianya 3 sampai 5 tahun biasanya sekitar 1 sampai 1,5 meter dari batang. Ya, lokasi yang kita pupuk. Ya, baik pupuk kimia maupun pupuk organik ya. Tepat sasaran. Jadi kalau tanamannya usianya di bawah 3 tahun, itu kita pupuknya paling tidak sekitar 1 meter dari 1 sampai 1,5 meter dari batang ya.
Karena kita ingin mendekatkan unsur hara yang dibentuk oleh tanaman ke bagian yang memang bertugas menyerap unsur hara. Tadi bagiannya adalah akar tersier, tepat sasaran. Tapi kalau usia tanamannya sudah di atas 10 tahun, biasanya sekitar 3 sampai 4 meter dari batang tanaman. Ya. Nah, ini ibaratnya nih batang tanaman, berarti kita mupuk sekitar 3 sampai 4 meter dari batang, menjauh. Kita mupuk dengan cara melingkar. Kenapa itu melingkar? Supaya semua bagian akar tersier itu bisa memanfaatkan pupuk yang kita berikan. Karena pertumbuhan akarnya tadi lateral. Jadi tanaman kelapa sawit kalau ada kamera yang bisa melihat ibaratnya tanah itu bisa tembus pandang, ya, itu akarnya itu lateral ke samping semua, melingkar dia seperti lapangan sepak bola, lapangan sepak bola. Katakanlah ada sebuah lingkaran, ya. Nah akar itu tumbuhnya ke samping membentuk sebuah lingkaran. Nah, posisi akar-akar tersier itu ada di ujung-ujung kayu tanaman. Nah, itulah yang disebutkan sebagai tepat sasaran. Nah, kemudian yang keempat adalah tepat waktu. Nah, tepat waktu Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan tepat waktu adalah sebaik-baik pupuk adalah ketika masih ada air. Sebaik-baik pupuk adalah masih ada air. Makanya kemudian kita punya standar pupuk itu adalah di awal musim hujan atau di akhir musim hujan. Artinya masih ada air. Nah, masih ada air. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan tepat waktu? Ya, maka kalaupun memupuk sebaiknya di pagi hari, jangan di siang hari. Kalau pagi hari, ya paling tidak di pagi hari itu masih ada embun. Ya, embun kalau Bapak Ibu sekalian datang ke lokasi, pagi itu masih ada embun walaupun tidak ada hujan, tapi masih ada embun, masih ada air yang memang air itu punya kemampuan sebagai mempercepat terjadinya penyerapan unsur hara oleh tanaman. Ya. Karena bahkan kalau di beberapa ini kan ada bahwa air menumbuhkan tanaman. Jadi sebaik-baik pupuk adalah ketika lokasi itu masih mengandung air. Jadi makanya kita punya beberapa rekomendasi pupuk 3 sampai 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ya, harapannya paling tidak pada bulan-bulan yang kita rekomendasikan dalam pemupukan adalah bulan-bulan di mana masih terdapat hujan atau masih terdapat air di lokasi. Jangan pupuk pada saat musim kemarau. Ya, nanti lebih banyak unsur hara yang hilang karena suhu yang terlalu tinggi, dia menguap ke atas sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Baik, itu adalah 4 tepat yang harus kita pahami ya, dalam kegiatan pemupukan. Baik, nah ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ya, ini ada gambar. Kalau Bapak Ibu sekalian familiar terhadap perkebunan tanaman kelapa sawit, biasanya langsung bisa menebak nih. Kira-kira ini usianya berapa tahun? Kira-kira ini masuk berapa BST? 0 BST, 2 BST, 3 BST, atau 12 BST, atau 24 BST, atau 36 BST. Nah, ini penting. Jadi, kalau Bapak Ibu sebagai seorang mitra NASA, itu punya kemampuan lebih dibandingkan para supplier kompetitor kita, itu luar biasa. Jadi, datang ke kebun tahu tanaman ini, kalau lihat, gampang cara lihatnya, berapa jumlah daunnya, bisa dihitung. Ya, jumlah daunnya, ini yang normal ya. Ini kalau lihat gambarnya seperti ini, Bapak sekalian, ini kira-kira, saya pun juga masih menilai, itu paling tidak sudah masuk di kategori di atas 12 BST. Di atas 12 BST. 12 BST, berarti paling tidak nanti kita bisa memberikan rekomendasi. Kalau di atas 12 BST, berarti masih masuk kategori 12 bulan setelah tanam. Unsur N-nya berapa, berarti ureanya berapa gram, KCl-nya berapa gram, SP36-nya berapa gram, atau FP-nya berapa super nasa granulnya atau organindumnya. Power nutrisi boleh nggak diberikan? Nah, ini juga perlu penting. Power nutrisi ya sebaiknya diberikan
itu pada saat usia 24 sampai 30 BST di awal. Jadi jangan diberikan pada usia 12 bulan. Jangan diberikan pada usia 4 BST atau 8 BST. Karena apa? Power nutrisi ini penting pada saat dibutuhkan proses pembentukan bunga menjadi buah. Atau kita ingin mengambil produksi. Nah, jadi kalau usia 0 sampai 24 BST, ingat ya, 0 sampai 24 BST, maka yang kita pentingkan adalah bagaimana pertumbuhan akarnya optimal, pertumbuhan batangnya optimal, pertumbuhan daun pelepahnya juga optimal. Jadi kita mementingkan pertumbuhan vegetatifnya dulu. Jadi vegetatifnya, maka sehingga yang perlu kita push, yang perlu kita support adalah kandungan unsur-unsur hara yang memang terkait dengan pertumbuhan vegetatif. Akar, batang, daun. Akar itu maka kita berikan SP, kita berikan Supernasa Granul Organindo. Batang, akar batang biasanya Organindo. Terus kemudian kita berikan urea di daunnya. Kemudian KCL, nah ini juga biasanya support di bagian batang juga dan juga untuk buah. Jadi KCL di samping batang dia juga berfungsi untuk ke buah. Nah, sehingga dosis yang kita berikan pada saat usia tanaman belum masuk di usia generatif, maka yang kita berikan adalah kandungan N dan P. Itu lebih besar dibandingkan kandungan K-nya. Ya. Nah, organidonya berapa kita berikan? Maka usia 0 sampai 12 BST atau pada saat gambar seperti ini 12 BST, berarti organidonya cukup kita berikan ya, itu 200 gram ya, tergantung ya. 200 gram itu organindo. Nah, sebaiknya kalau pada saat usia seperti ini lebih baik rotasi lebih banyak ya. Artinya gini, kalau 12 katakanlah 0 sampai 12 BST, maka kita bagi 4 BST, 8 BST, 12 BST. Berarti 0 BST pada saat awal kita nanam, kita nyebutnya 0 BST. Pada saat tanaman tersebut sudah kita tanam atau belum kita tanam, atau lubang tanam namanya. Oke, kita berikan rock fosfat itu 500 gram, kemudian organindo itu 200 sampai 250 gram. Ya, kita berikan di lubang tanam. Nah, 2 pekan setelah kita berikan pupuk itu baru kita tanam, itu lebih bagus. Ya, jadi tanah itu sudah mendapatkan asupan berupa rock fosfat, kemudian organindo. Kita berikan di dalam lubang tanam, lalu kemudian 2 pekan kemudian baru kita tanam. Ini penting karena nanti pertumbuhan tanaman dari bibitan. Jadi ini kan tanaman ini dari bibitan kita bawa ke lokasi tanam. Nah, di bibitan itu mengalami namanya stres. Karena apa? Di dalam bibitan sebelum kita ambil itu kita putar dulu. Bibitnya kita putar supaya bisa diangkut ke lokasi tanaman. Karena kalau tidak kita putar, akar itu sudah menyatu ke dalam tanah di bibitan, di lokasi bibitan. Kita putar paling tidak seminggu sampai 2 minggu sebelum kita bawa ke lapangan, itu sudah diputar dulu, lalu kita ambil, kita angkut ke lapangan. Nah, dia stres nih. Nah, agar kemudian pertumbuhan akarnya itu tidak terganggu, kita sudah berikan asupan, kita berikan rock fosfat dan organindo yang punya kemampuan SP itu untuk kemampuan dalam mempercepat pertumbuhan akarnya, dan organindo juga kemampuannya untuk menggeburkan tanah, kemudian kemampuan dalam menyerap unsur hara juga semakin bagus dengan kehadiran organindo. Jadi cukup RP 500 gram, organindo 200 sampai 250 gram. Kita berikan 0 BST, lalu kemudian pada saat 4 BST kita berikan lagi organindo ya sebanyak 250 gram. 4 BST ya 250 gram. Nah, kita berikan di sekitar tanaman ya, di sekitar tanaman kita lihat kalau sudah 4 bulan paling tidak sudah mulai pertumbuhan akarnya sudah semakin bagus. Nah, kita berikan di ujung tajuk terluar. Kalau di lokasi ini kita berikan di ujung sekitar 1,5 meter sampai 1 meter dari batang. Kita berikan 4 BST. 8 BST kita berikan lagi 250 gram. 12 BST kita berikan lagi 250 gram organido. Nah, power nutrisi kita berikan belum. Ya, kita berikan nanti pada saat dia sudah masuk di bulan 24 BST
sampai di 30 BST. Nah, organindo kita berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa kunci sukses dalam pemupukan itu adalah 4 tepat. Nah, yang ini saya lebih menekankan terkait dengan tepat sasaran. Tepat sasarannya sebaiknya piringan tanaman ini bersih. Ya. Piringan tanaman bersih dari gulma. Gulma itu bisa juga tanaman-tanaman selain kelapa sawit. Supaya, Bapak Ibu sekalian, kemampuan tanaman akar tanaman itu bisa langsung menyerap unsur hara. Jadi tidak berkompetisi dengan tanaman lainnya. Jadi piringan ini harus kita bersihkan. Kalau usianya sudah sekitar seperti ini, piringan bisa kita bersihkan 4 bulan sekali. Kita bersihkan supaya kemampuan tanaman dalam menyerap usaha itu tidak terganggu dengan kehadiran tanaman lainnya. Nah, ini baik, lanjut. Nah, ini adalah contoh tanaman, saya menyebutnya ini buah pasir. Jadi buah pasir itu adalah buah pertama kali tanaman itu berbuah dan kemudian bisa kita kirim ke lapangan. Nah, ini kuncinya dari tadi saya sebutkan tadi 0, 4, 8 sampai 12 BST. Nanti kita lanjut lagi menjadi 12 BST, lalu masuk ke 18 BST, kemudian 6 bulan berikutnya 24 BST. Jadi usia 12 BST itu kita awali 0, 4, 8, 12, setelah itu baru 12, kemudian 18, ya, 18 BST, kemudian 24 BST. Nah, kita berikan supernasa granulnya, ya, supernasa granul 300 gram, ya, pada saat 18 BST, kemudian pada saat 24 BST, granulnya, organindonya 300 gram, plus power nutrisinya 25 gram per tanaman. Ya, tadi semua pertanaman ya. Semua pertanaman. Kita berikan dengan cara kita taburkan ya. Kita taburkan di sekitar tajuk terluar dari tanaman. Lalu kalau sudah usia 24 BST biasanya sekitar 2 meter dari batang tanaman. Dan ingat tadi saya sampaikan sebaiknya usahakan bahwa lokasi areal pemupukan itu bersih dari tanaman pengganggu dari gulma. Nah, ini usia sudah di usia 20, udah masuk 30 BST. Baik. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian lihat ya. Ini tanaman kelapa sawit atau kalau kita lihat sudah. Nah, ini perlu nanti terkait dengan songgo dan lain sebagainya, mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, terlihat ya. Piringan itu bersih. Piringannya itu bersih dari gulma. Bersih dari tanaman-tanaman pengganggu. Nah, tanaman pengganggu itu macam-macam. Kalau di lokasi perkebunan saya mengenai ada tanaman putihan, tanaman merahan. Itu istilah-istilah kebun. Kemudian ada lalang. Ya, tapi kalau rumput-rumput itu rumput-rumput lunak atau soft trees itu tidak berbahaya. Atau pakisan itu tidak berbahaya. Tapi yang berbahaya itu ada lalang, kemudian tanaman gulma pengganggu, ada merahan, ada putihan, itu perlu dibersihkan. Supaya ketika kita memupuk itu benar-benar langsung diserap oleh tanaman. Ya. Nah, terus kemudian tadi saya menyebutkan usia 0 sampai 12 sudah saya sampaikan tadi ya, 0 sampai 12 BST, 12 sampai 12 sampai 18 BST sama 24 BST sudah saya sebutkan. Kemudian nanti usia 30 BST sama usia 36 BST. Sama, pupuknya tetap organindonya 300 gram, kemudian power nutrisinya 25 gram. Ya, ini sudah kita berikan. Nah, pupuk NPK-nya berdasarkan usia tanaman tadi, NPK-nya Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan NPK yang pupuk majemuk ya. Tadi kalau 24 BST tadi ya, 24 BST bisa gunakan NPK 1 kilo ya. Kemudian 30 BST cukup juga 1 kilo, 36 BST cukup 1 kilo, diberikan ya per tadi bulan setelah tanam ya. Adapun unsur hara mikro lainnya seperti boron, seperti CuMN itu diberikan tetatif ya. Tapi kalau saya sarankan
sebelum memasuki fase tanaman menghasilkan ya 24 BT, kita sudah berikan juga boron. Karena kita sudah menggunakan Organindo dan Power Nutrisi, maka pemberian boron itu kalau rekomendasi biasanya sekitar 75 sampai 80 gram per tanaman. Tapi kalau kita sudah menggunakan Organindo cukup 50 gram per tanaman. Karena di dalam Organindo juga ada mengandung boron. Jadi pemberiannya tadi ada 4 tepat dosis, tepat jenis, tepat sasaran, tepat jenis, tepat sasaran, ya. Dan ini juga perlu diperhatikan di setiap kegiatan pemupukan. Nah, kita langsung bahas lebih detail terkait dengan Organindo. Ya. Jadi Bapak sekalian, pupuk Organindo ini itu pupuk yang memang kita khususkan untuk perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit ya. Baik nanti ada perkebunan coklat, perkebunan kopi. Nah, Organindo itu kita buat bentuknya granul. Maka seringkali kita nyebutnya Super Nasa granul, bentuknya granul. Bentuk granul ini sebenarnya sangat berguna untuk mengurangi terjadinya penguapan. Kalau kita memupuk pada saat mungkin bisa jadi lokasinya tidak ideal, terus kemudian kita sudah dikejar program pemupukan harus segera memupuk, tapi ingat tadi ya, bahwa semakin tepat waktu yang kita lakukan dalam pemupukan itu semakin bagus bagi perkembangan tanaman. Ya, usahakan pada saat kondisi cuaca curah hujan masih memungkinkan. Nah, Organindo ini bentuknya granul, terus kemudian punya kemampuan baik ya, bisa meningkatkan perbaikan ya, perbaikan dari sifat struktur tanah yang tadinya keras bisa menjadi lebih subur ya. Pori-pori tanah juga semakin bagus ya. Pori-pori tanah itu adalah pori-pori makro maupun pori-pori mikro. Nah, kemampuan Organindo ini bisa meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Nah, tadi sudah saya sebutkan cara pemberiannya tadi berdasarkan usia tanaman. Ya, kalau usia tanamannya itu di bawah 12 BET, maka pemberiannya cukup di sekitar tanaman sekitar 1 meter dari batang tanaman. Ya. Nah, Bapak sekalian, perlu saya sampaikan kenapa kemudian kita mengeluarkan Organindo padahal kita sudah punya Super Nasa, SPR Nasa. Karena memang Organindo ini itu sebagai jawaban atas permintaan para praktisi di perkebunan kelapa sawit yang selama ini menganggap bahwa yang namanya pupuk itu harus dengan dosis yang sangat besar. Ya, jadi selama ini katakanlah contoh usia tanaman 10 tahun paling tidak kita harus bisa memberikan NPK itu 1,5 sampai 2 kilo. Bayangkan 1,5 sampai 2 kilo. Kalau dan kemudian ketika kita menawarkan SPR Nasa ya, dengan dosis yang sangat sedikit, hanya dosisnya 25 sampai 50 gram ya. Orang praktisi kebun belum siap untuk menerima kenyataan bahwa ada pupuk yang luar biasa dengan dosis yang sangat sedikit bisa menyediakan unsur hara bagi tanaman. Nah, kita tidak bisa memaksakan orang lain yang baru menggunakan pupuk Nasa, lalu kemudian kita keluarkanlah Organindo dengan dosis ya, paling tidak satu tanaman berkisar antara 300 sampai 500 gram pohon per 500 gram per tanaman. Nah, sehingga kemudian akhirnya kita menggunakan produk Organindo. Nah, Organindo bisa dengan cara dicampur air bisa, ya. Tapi saya katakan jika itu tidak menyulitkan bagi customer silakan. Tapi kalau menjadi faktor penghambat sehingga orang tidak mau menggunakan pupuk Organindo karena ada kesulitan secara teknis, saya katakan cukup sebenarnya ditabur saja sudah cukup. Atau misalkan
Kalau ada orang mengatakan, Pak, kalau dibenamkan lebih baik. Ya, saya katakan, sebaik-baik pupuk itu adalah, sebaik-baik dalam pupuk adalah mendekatkan sumber unsur hara ke bagian tanaman yang mengandung unsur hara. Saya katakan tadi kan, bahwa tanaman kelapa sawit mempunyai bagian akar tersier yang posisinya itu berada paling tidak 20-30 cm di bawah permukaan tanah. Ya, kalau kita memberikan pupuk dengan cara kita buat lubang sekitar 20-30 cm di bawah permukaan, kita buat lubang, kita kasih pupuk, sungguhnya kita mendekatkan sumber makanan kepada bagian tanaman yang memang berfungsi untuk menyerap unsur hara. Ya, tapi ketika teknis itu menyulitkan bagi orang lain, bagi customer kita, konsumen kita, maka kita tidak memaksakan orang untuk melakukan itu. Artinya cukup ditabur di sekitar tajuk terluar. Begitu pula juga dengan pawon nutrisi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara aplikasi? Apakah Organindo dan pawon nutrisi bisa dicampur? Bisa. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita punya beberapa standar pembukaan. Ada pola 51. 51 maksudnya 5 sak Organindo dan 1 kotak pawon nutrisi. Atau yang kedua, pola 31, yaitu 3 sak Organindo dan 1 kotak pawon nutrisi. Atau pola 11. Nah, ini penting bagi sekalian, ya, bahwa beberapa orang, beberapa customer, beberapa konsumen itu punya beberapa anggaran yang berbeda-beda. Kalau anggarannya tidak terbatas atau unlimited, maka kita tawarkan 51. Nah, cara pembukaan bagaimana? Ya, maka sebaiknya kita memahami dulu bahwa dalam 1 hektar kelapa sawit itu mempunyai kurang lebih 136 sampai 140 pohon per hektar. Nah, biasanya di blok yang normal, ya, biasanya satu jalur tanaman itu berisi 33 sampai 34 tanaman per jalur. Ya, bervariasi, ada yang 30, ada yang 31, ada yang 32, ada yang 33 per jalur tanaman. Oke. Katakanlah kita ambil contoh 33. Ya, kalau 33 kan berarti 2 jalur 66. 66 kali 2 132 pohon per hektar. Ya, kurang lebih 1 hektar itu mengandung 132 sampai 136 pohon per hektar. Oke. Kita anggap aja satu jalur 34. Ya, satu jalur 34 berarti 2 jalur ada 68. Nah, karena orang di perkebunan biasanya mupuk adalah sekali mupuk adalah kanan kiri. Jadi sekali mupuk itu bawa 2 jalur. 2 jalur kanan kiri. Maka kita bisa membuat cara teknis yang lebih memudahkan dengan cara contoh misalkan. Berarti kalau ada 34 satu jalur, kalau 2 jalur ada 68 pohon, jumlah pohon kelapa sawitnya, maka kita kerjakan dulu yang satu jalur misalkan. Oke. Kalau 34, kalau dosisnya contoh ya, untuk tanaman kelapa sawit usia 10 tahun. Dosisnya adalah katakanlah tadi saya sebutkan kita pakai pola 51. 51 itu kurang lebih 370 gram per tanaman. Oke. Saya ambil contoh katakanlah 350 misalkan contoh ya, 350 gram per tanaman. Kalau satu jalur itu ada 34, Bapak Ibu sekalian tinggal kalikan 34 tanaman dikali 350 gram untuk Organindonya. Oke, dapat nilainya. Lalu untuk dosis pawon nutrisi kita kasih kurang lebih 25 gram per tanaman. Berarti 25 gram dikali 34 tanaman ya. Dan dapatlah jumlah pawon nutrisi yang dibutuhkan dalam satu jalur. Nah, lalu kemudian NPK-nya, ini kita bicara yang 10 tahun, NPK-nya kita kasih 1,5 kilo per tanaman. NPK-nya 1,5 kilo per tanaman, karena satu jalur tadi ada 34 tanaman per jalur, kita kalikan 34 kali 1,5. Nah, sudah dapat Bapak Ibu sekalian, NPK-nya sekian kilo, PWN-nya sekian kilo, Supernas atau Organindonya sekian kilo, kita campur. Bareng-bareng, kita campur, kita aduk, lalu kemudian
kita buat takaran. Jadi dalam satu takaran itu sudah mengandung pawon nutrisi, dalam satu takaran juga sudah mengandung organindo, dan dalam satu takaran juga mengandung NPK-nya. Nah, agar lebih memudahkan. Jadi kita sudah dapat nih, untuk satu jalur jumlah pupuk yang dibutuhkan sekian, jalur kedua sekian, sama ya, jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat. Cukup, itulah kebutuhan dalam 1 hektar. Nah, cara aplikasinya tadi saya sebutkan, pertanaman kita ambil tajuk terluar. Berarti ya, kalau 10 tahun kurang lebih 3 sampai 4 meter dari batang tanaman. Kita putar, ya. Kita taburkan memutar sampai kemudian seluruh lingkaran itu terisi. Nah, itu kita lakukan seperti itu. Nah, karena dia usianya 10 tahun, kita bisa mupuk minimal dua kali dalam 1 tahun. Setiap 6 bulan sekali kita mupuk dengan cara yang sama. Nah, kalau kita mau tambahkan boron, silakan. Boron cukup 50 gram per tanaman. Ya, kita campurkan juga di situ. Nah, dan itu insya Allah. Nah, lalu kemudian Bapak sekalian, kita juga perlu melihat tentang pemahaman bahwa pengaruh pemupukan terhadap pembentukan bunga, pembentukan buah itu berlangsung 5 sampai 6 bulan setelah kita lakukan pemupukan. 5 sampai 6 bulan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya sering menyampaikan kepada para mitra NASA sekalian bahwa bolehlah kita memberikan sebuah nilai lebih terhadap pupuk yang kita miliki, tetapi kita juga jangan sampai mengesampingkan terhadap kenyataan tentang sifat fisiologi tanaman, bahwa pembentukan buah itu perlu waktu 5 sampai 6 bulan. Mulai terbentuknya bunga sampai bunga itu menjadi buah, dan kemudian buah itu layak untuk dipanen kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Seperti kalau sebagai seorang wanita dan laki-laki, sperma dan zigot itu bertemu, itu butuh waktu 9 bulan sampai 10 hari, kemudian janin itu dilahirkan. Begitu pula tanaman. Jangan kemudian kita memberikan sebuah katakanlah informasi bahwa gunakanlah pupuk organik NASA, gunakanlah super NASA, organindo, dan pawon nanti 2 bulan setelah Bapak Ibu sekalian pupuk, nanti buahnya bisa besar. Nah, itu akan memberikan bumerang bagi Bapak Ibu sekalian. Kita ingin jualan itu dalam jangka panjang. Kita ingin memberikan sebuah pengetahuan bahwa kita butuh 5 sampai 6 bulan, bahkan butuh waktu 1 tahun untuk membuktikan bahwa pupuk kita adalah yang terbaik. Ya, jadi saya sudah nyampaikan 4 cara, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat sasaran. Nah, tadi sudah berdasarkan usia. Ya. Jadi supaya lebih memudahkan, tadi kita campur bareng-bareng. Kenapa campur bareng-bareng? Karena memang tanaman kelapa sawit itu, atau semua tanaman itu tidak kemudian memilah-milah. Saya mau nanti bulan ini saya hanya butuh N-nya saja. Saya mau bulan ini hanya butuh P-nya saja. Saya mau hanya K-nya saja. Tapi tanaman itu membutuhkan seluruh unsur hara. Ya, tadi saya sebutkan tentang keseimbangan unsur hara ya, dalam yang tersedia secara kontinu. Makanya kemudian pemupukan itu akan lebih baik kalau kita berikan secara bersamaan. Bahkan kalau perlu misalkan 1 tahun dosisnya katakanlah kita buat budget untuk NPK dosisnya adalah 3 kilo setahun misalkan. Oke, 3 tahun itu kita pecah menjadi per 14 kali. 14 kali, 14 itu lebih bagus dibandingkan kita per 6 bulan. Tapi kalau misalkan terkait dengan budget anggaran pemupukan, maka minimal 6 bulan sekali kita berikan. Baik, ini kelebihan-kelebihan ini saya pikir Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya ya, baik, bisa melihatnya di beberapa slide yang kita miliki. Insya Allah ini sudah sering Bapak Ibu sekalian dapatkan ya. Bentuknya mantap, tidak mudah hancur, tahan lama, dan mempermudah proses penyimpanan. Dan dengan bentuk granula, aplikasi pupuk dapat dilakukan lebih mudah bersamaan atau bisa dengan pupuk makro. Nah, saya katakan lebih bagus dengan cara bersamaan. Nah, ini dosis ya.
kita punya dosis 50 kg per hektar. Maka kita mengatakan dosis 50 kg per hektar. Organindo Supernasa granul. Organindo ini kemasan lama ya, masih Supernasa, tapi yang di awal tadi udah Organindo ya. Nah, ini juga masih menggunakan kemasan lama, slide-nya masih lama ya. Power Nutrisi namanya sekarang sudah PWN Nutrition. Pakai dosis per 3 kg per hektar. Nah, baik Bapak sekalian, ya karena kita sudah bicara tentang keseimbangan unsur hara makro dan mikro. Keseimbangan unsur hara baik keseimbangan unsur hara yang terdapat di dalam tanah maupun yang terdapat dalam jaringan tanaman, maka kita bisa menggunakan pupuk makro, bisa kita kurangi hingga 50%. Jadi Bapak sekalian, tadi saya sampaikan usia 10 tahun kita menggunakan 1,5 kg NPK, karena seharusnya memang usia 10 tahun itu minimal kita berikan 2-3 kilo NPK per kali aplikasi. Tapi kalau sudah menggunakan pupuk NASA, maka kita cukup gunakan 1,5 kilo untuk NPK-nya. Nah. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin sampaikan, ada yang ingin bertanya, monggo silakan bisa chatting di komentar. Nah, ini ada foto, ya. Saya ambil, saya screenshot. Ini punyanya, mohon maaf ya, minta izin Pak Joko Ari yang di Kalimantan Tengah. Ya. Saya ambil fotonya, untuk saya sampaikan di pertemuan kelas online kita. Pak Joko Ari, terima kasih fotonya, ya, kirimannya, ya. Ini Bapak sekalian, ini ada aktivitas pada saat orang mencampur ya Organindo dan PWR. Organindo dan PWR, satu sak Organindo dicampur dengan satu kotak PWR plus NPK. Nah, bisa dicampur bareng-bareng. Nah, nanti bisa kita hitung. Jadi Bapak sekalian silakan hitung sendiri ya. Tadi saya memberi contoh, kalau satu jalur itu ada 34 tanaman, terus kemudian kalau dosisnya Organindo di 350 gram per tanaman, kemudian PWR-nya 25 gram per tanaman, NPK-nya 1,5 kilo per tanaman, tinggal kalikan tuh. Tinggal kalikan 1,5 kali 34 tanaman, kemudian 350 gram dikali 34 tanaman, kemudian 25 gram kali 34 tanaman, dapatlah nilai kebutuhan pupuk per jalur tanaman. Ya, ini paling tidak perlu ada terpal di lokasi supaya mudah dalam pencampuran ya. Jadi modalnya ya tidak terlalu rumit sebenarnya sekalian ya. Cukup, dan ini hanya dilakukan per 4 bulan atau per 6 bulan sekali ya. Dan hasilnya insya Allah bisa dinikmati kalau kita konsisten ya. Kita bisa nikmati selama tanaman itu masih berdiri, masih ada ya. Nah, ini Bapak sekalian ada contoh ya. Kalau misalkan tumpukan pelepah itu menghalangi pemupukan, maka kita gunakan metode letter U. Letter U itu artinya cukup di bagian yang tidak tertutup pelepah. Ya, ini letter U. Ini petugas ya, pekerja memupuk tanaman kelapa sawit ya, letter U ya. Cukup letter U karena bagian tanaman akar tanaman itu dia tumbuhnya menjalar ke samping bentuk lingkaran. Jadi sebagian saja yang bisa yang bisa diserap oleh akar tanaman karena terhalang oleh pelepah. Tidak apa-apa. Nah, ini ada ada beberapa papan-papan nama ya, sebagai petunjuk bahwa hari ini kita mupuk ini. Kalau ini dia menggunakan contoh pemupukan dengan pupuk tunggal, menggunakan KCl, orang menyebutnya sebagai MOP ya. Ini kalau lihat cepuknya, ini MOP-nya itu
kurang lebih sekitar 2 kilo. Nah, ini untuk pupuk kimia. Ini saya mengambil ini sebagai contoh saja aktivitas orang dalam pemupukan. Nah, ini yang kita harapkan nantinya Bapak Ibu sekalian. Harapnya mudah-mudahan sawit kita ini bisa menghasilkan buah yang banyak. Ini ada di TPH, tempat pengumpulan hasil. Jadi istilah-istilah ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Tempat pengumpulan hasil. Kalau lahannya 30 hektar, biasanya jumlah TPH-nya itu di bagian barat itu 21 TPH, 21 TPH, di bagian timur 21 TPH, bagian utara 1 TPH, bagian selatan 1 TPH. Ya. Paling tidak ada 44 TPH setiap dalam 30 blok. 30 hektar dalam satu blok. Ya. Nah ini saya pikir ini kemampuan kita organik, ya, organik Organindo ya punya yang namanya fraksi asam humat sulfat. Nah, ini beberapa keterangan saya pikir. Nah, ini informasi tambahan bagi kalian ya. Jadi tanah yang tanpa asam humat dan tanah yang ada asam humatnya. Organindo itu mengandung asam humat sulfat. Kalau ada asam humat sulfat maka pengaruhnya adalah akan terjadi ikatan kuat menyeluruh antara pupuk dengan tanah. Ya. Sehingga unsur hara makanan akan sangat mudah diserap oleh tanaman. Jadi semakin banyak asam humat sulfatnya, maka kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara semakin bagus. Nah, berita baiknya bahwa Organindo itu punya asam humat sulfat yang memang terbukti meningkatkan kemampuan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Nah ini beberapa data-data yang kita miliki. Ya. Ini namanya dulu Super Nasa, ya, kita tambah jadi Organindo. Ya. Nah ini di PT di SAL, PT SAL di daerah Muara Bungo. Ya. Baik, ini ada yang tadi saya sebutkan, ya, namanya perimbangan unsur hara. Jadi ada kation atau K+, kalsium Ca2+, Mg2+, bersifat antagonisme satu sama lain. Sehingga dibutuhkan perimbangan hara tertentu untuk meminimalkan sifat antagonisme tersebut. Tadi saya sebutkan antagonisme itu jika ada kandungan unsur hara atau kationnya terlalu dominasi, maka akan menyebabkan unsur yang lain menjadi terhambat atau kahat. Ya. Kita mengenal istilahnya nisbah KCA per Mg yang optimum untuk kelapa sawit. Jadi ada nilainya 10, 60, 30. Nah, jadi nisbah Mg per K itu nilainya ya Mg per K itu nilainya 3. Kemudian Ca per K itu nisbahnya 6. Ca per Mg nisbahnya adalah 2. Artinya Bapak Ibu sekalian, jika nisbah perbandingan antara Mg K dan CAK yang terlalu tinggi dari kondisi optimum menjadi penyebab utama terjadinya defisiensi K. Jadi Bapak sekalian, yang dimaksud defisiensi K itu bukan hanya bicara tentang unsur K itu minim di dalam tanah, tetapi bukan karena unsur K yang minim, tetapi terlalu banyaknya kandungan unsur Mg dan Ca di lokasi. Sehingga K menjadi tidak mudah untuk diserap oleh tanaman. Nah, koreksi defisiensi K tersebut dilakukan dengan peningkatan kadar K di dalamnya melalui pupuk KCl atau abu janja kelapa sawit. Nah, pemilihan bahan ameliorasi lahan marginal mempertimbangkan nisbah K, Ca, dan Mg tersebut. Jadi, Bapak sekalian, nah, bahan ameliorasi di lahan marginal itu bisa dipenuhi dengan adanya Organindo Super Nasa. Ya, sekalian. Nah ini pH juga bisa menjadi hal. Nah ini pemberian solusi lahan sulfat masam. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya lahan sulfat masam bisa gunakan jadi pemberian Organindo ya, itu bisa menjadi solusi dalam lahan sulfat masam yang Bapak Ibu sekalian
miliki. Ya. Pemberian bahan organik, ya, itu karena mengandung asam humak sulfat, mengandung humic acid, ya, karena bisa meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan nilai pH, meningkatkan serapan unsur hara bagi tanaman, memperbaiki fisik, tekstur, kimia, dan biologi tanah, berperan sebagai penyangga buffer capacity, kemudian meningkatkan kapasitas water holding, ya, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Ini adalah keuntungan hal-hal positif yang dihasilkan oleh pupuk Organindo kita. Nanti ini bahannya insya Allah nanti saya bagikan di Facebook group kita ya. Saya bagikan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan, ada yang ingin baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya, ingin komentar, silakan. Ini saya sembari lihat dulu ya komen-komen Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Wah, ini pertanyaannya itu langsung tertutup ya, susah kayaknya ya. Oke, silakan. Masalah penggunaan pupuk makro, apakah cukup pakai pupuk majemuk misalnya NPK, Polska, atau ada tambahan lain dari merek yang lain? Ya. Oke, dari Mitra NASA Sulawesi Selatan. Ya. Jadi Bapak sekalian, penggunaan pupuk makro itu kita menitik beratkan pada ada pupuk yang mengandung NPK, kemudian kalau kita berikan dolomit yaitu CAMG, kemudian tentu saja masih ada pupuk lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Tidak hanya unsur N, P, K, CAMG, tapi juga ada pupuk-pupuk lainnya. Itu ada pupuk hara mikro, ya, Fe, Mn, Cu, Zn, boron, ya. Dan itu tergantung dari lokasi tempat yang kita miliki. Ya, jadi memang sebaiknya kita membagi menjadi dua. Pupuk hara makro diberikan ada N, P, K, C, A, M, G. Pupuk hara mikro itu ada pupuk organik NASA, baik Organindo maupun yang Power Nutrisi. Tapi perlu juga kita berikan itu terutama di daerah-daerah yang memang sangat miskin unsur hara. Daerah gambut itu sangat miskin unsur Cu, Mn, Zn, Bo, Mn. Maka kita perlu berikan unsur hara mikro tadi. Di samping sudah kita berikan pupuk organik NASA. Sawit saya sudah di atas 15 tahun Pak. Berarti dosis NPK-nya harus di atas 1 kilo. Iya. Kalau 15 tahun Bapak lambok tambah. 15 tahun. Jadi cara kita memberikan dosis itu sebenarnya kita menggunakan prinsip input output. Output misalkan gini, kalau 15 tahun maka kita sudah bisa memperkirakan itu rata-rata BJN-nya sudah di atas 15 sampai 20 kilo per TBS, 25 kilo per TBS. Artinya tandan buah segar yang dihasilkan oleh tanaman itu semua kita bawa ke pabrik, ya kan, TBS. Nah, artinya bukan hanya bicara TBS yang kita bawa ke pabrik, tetapi berikut unsur-unsur hara yang berada di dalam buah tersebut. Jadi buah itu sebenarnya adalah akumulasi jumlah unsur hara yang diserap oleh tanaman yang ada di dalam tanah. Nah, untuk mengembalikan kembali keseimbangan unsur haranya, maka kita perlu berikan lagi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, semakin besar buahnya, semakin besar berat janjangnya, semakin besar tonase yang ingin kita capai, maka kita juga perlu menyeimbangkan dengan cara dosis yang berimbang tadi. Jadi kalau usia 15 tahun minimal sudah di angka 1,5 sampai 2 kilo per aplikasi. Tolong kalau bisa di-share materinya agar dapat saya secara siap, Bu Anifah Hirul. Nanti saya share materinya ya. Tinggal nanti di-download di Facebook
grup, insya Allah. Ya, baik. Bu Niken Prawesti mau tanya perbedaan pupuk granul dan pupuk organik buatan pabrik yang biasa beredar di pasaran itu apa ya Pak? Terima kasih untuk penjelasan. Baik, Bu Niken ya. Perbedaannya adalah kandungan unsur hara yang ada di dalam pupuk organik milik kita. Ya. Jadi kalau perbedaan dengan yang lainnya, misalkan gini, seperti halnya kalau kita seperti halnya kalau kita beli vitamin C di apotek, yang vitamin C-nya itu kotakan kecil saja, yang butirnya kecil-kecil, yang harganya paling bisa dapat 5.000 per kotak, dengan Redoxon, yang satu kotaknya bisa harganya sekitar yang isinya 5 sampai 5 butir ya. Tapi kandungan satu butirnya mengandung 1000 mg. Ya. Jadi pupuk organik yang di pasaran dibandingkan pupuk organik NASA itu memiliki perbedaan dari sisi kandungan unsur haranya. Kemudian kita tidak hanya mengandung pupuk hara mikro saja, tetapi juga kita mengandung ada N, P, K, walaupun tidak sebesar di pupuk makro. Jadi kalau di pupuk yang beredar di pasaran tadi, ya Bu sekalian, kandungan unsur haranya jauh lebih lebih banyak dibandingkan kandungan unsur hara mikro yang ada di pupuk kimia lainnya. Ini mikronya. Dan juga kemampuannya. Tadi saya sudah sebutkan ya di sini. Ya karena kita mengandung asam humat sulfat, maka kandungan unsur hara di pupuk organik NASA itu punya kemampuan ya di sini ya. Ya, jadi memiliki kemampuan meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan nilai pH tanah, meningkatkan serapan unsur hara bagi tanaman, memperbaiki sifat fisik, tekstur, kimia, dan biologi tanah, terus kemudian bisa berperan sebagai penyangga buffer capacity, meningkatkan kapasitas water holding, dan meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Ya. Dan pupuk organik yang di pasaran itu mungkin hanya punya beberapa kemampuan saja. Tapi kalau punya organik NASA itu punya kemampuan yang insya Allah lebih lengkap dibandingkan lain. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan dengan cara apa? Kita bisa buatkan semacam katakanlah percobaan demplot, monggo silakan menggunakan pupuk NASA dan menggunakan pupuk organik dari yang ada di pasaran. Pak, kalau lahannya banjir, apakah bisa pakai pupuk ini atau nunggu air surut? Jadi Bu Eni, kalau lahannya banjir, maka yang perlu dilakukan adalah yang harus dilakukan kita tunggu dulu banjirnya selesai, baru kita bisa pupuk. Nah, yang perlu kita lakukan adalah setelah pasca banjir, baru kita bisa langsung berikan super nasa organindo, dan kita gunakan fungsi. Atau kalau mau lebih cepat lagi, kita bisa kombinasikan gunakan POC sama hormonik. Kita semprot di daunnya. Kalau untuk pertanian jagung, ada keluhan kayu putihan, daun jagungnya mengungsi. Oke, nanti kalau jagung, Bu Ida, coba nanti bisa langsung chatting ya di 0811 279 2005. Baik. Ya. Pak Charlio Fernanda Barus. Pak mau tanya kalau diaplikasikan sama urea satu hektarnya butuh berapa sak? Ya. Tadi Bapak sekalian, Pak Charlio ya. Kalau 1 hektar kita butuh ureanya paling tidak saya perlu tahu dulu nih. Untuk padi mohon penjelasan. Kami pemula. Baik, Pak Warkop Tralala. Ya, coba nanti silakan chatting 0811 279 2005. Nanti saya kirimkan informasi terkait dengan padi. Kalau perkebunan karet, aplikasinya apa saja Pak? Oke, kalau karet Bu Masing, ya cukup Organindo ya. Nggak usah pakai Power Nutrisi. Kalau Power Nutrisi nanti bukan karetnya yang muncul getahnya, tapi muncul buah karetnya. Ya. Muhammad Sofian, oke. Untuk tekstur tanah yang berpasir, bagaimana cara aplikasi granulnya khusus tanaman jagung? Oke. Kalau tanaman jagung, aplikasi granulnya ya pakai tetap gunakan
50 kg sampai 100 kg per hektarnya. Bude Padi Jakarta. Oke, cara menanam padi yang benar. Oke, Pak Saiful Organik NASA. Tinggal nanti Bapak kontak ya 0811 279 2005. Nanti saya kirim via chat WA. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang bertanya di luar konteks sawit, monggo silakan chat ke WA saya. Baik yang tanya tentang sawit pun boleh chat di WA saya. Oke, saya kasih nomornya biar tidak lupa 0811 08 11 279 2005. Silakan di ayat. Sawit saya umur 8 tahun Pak, dan sawitnya di Prenggan Jurang Pak. Nah, baik Mbak Bu Lis Kalisna ya. Untuk sawit 8 tahun tadi, ya, berarti kategori 5 sampai 10 tahun. Baik, NPK-nya gunakan 1,5 kilo, terus kemudian organindonya pakai saja 350 gram per tanaman, powernya 25 gram per tanaman. Kalau dia di daerah pinggiran jurang, di Pringgan, ya kalau misalkan daerah tanahnya agak miring, maka sebaiknya mupuknya di atas tanamannya, ya, di bagian atasnya, supaya ketika terjadi ada aliran hujan, tanah pupuknya tidak larut ya. Atau kalau perlu gunakan dengan cara hole in all, dengan cara dilubangi. Ya. Usia 6 tahun, pesanan gambut dan ingin meningkatkan hasil panen, baiknya menggunakan pupuk apa dan bagaimana cara aplikasinya. Baik Bu Ade Ima, untuk di lahan gambut gunakan Organindo ya, gunakan 350 gram per tanaman, terus kemudian power nutrisi 25 gram, kemudian NPK-nya gunakan 1,5 kilo per tanaman, terus jangan lupa gunakan pupuk mikro lainnya, ada CU, MN, ZN, sama BO, boron ya. Aplikasinya sekitar 2 sampai 3 meter dari batang, ya, memutar. Bu Sarifah Nova, dosis pupuk untuk 1 hektar sawit jika mau dicampur dengan pupuk kimia, perbandingannya berapa? Oke, 1 hektar. Ini Bu Sarifah, tolong usia tanamannya berapa tahun ya? Karena nanti pencampurannya tadi sudah saya sampaikan Bu Sarifah ya. Kita agar memudahkan satu jalur tanaman itu berapa jumlahnya biar lebih mudah. Yang penting basisnya adalah satu tanaman itu pakai granulnya 350 gram, PWR-nya 25 gram, NPK-nya bergantung usia tanamannya. Kalau usia tanamannya di bawah 10 tahun, kita pakai sekitar 1,5 kilo per tanaman. Ya. Bisa untuk kelapa lokal, bisa Pak Tangga Wahabi, lokal bisa, karena dia satu palme ya, satu palem. Tapi kemudian mungkin lokasi pemupukannya juga bisa menyesuaikan. Maksudnya ya kalau kelapa mungkin sekitar 2 meter sampai 3 meter sudah cukup ya di lokasinya. Nggak usah terlalu jauh dari batangnya. Pak, lebih efektif mana antara SPR dan PWR atau granul PWR dari segi hasil dan biaya? Pak Sultan Arizat ya. Nanti untuk SPR dan PWR saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi kalau Bapak bicara tentang mana yang lebih efektif, itu jawabannya relatif. Relatif itu adalah misal gini. Kalau Pak Sultan itu lokasinya jauh dari tempat pupuk ya, gudang pupuk, maka lebih efektif menggunakan SPR NASA sama PWR. Karena apa? Cukup 3 kilo sampai 6 kilo, PWR juga 3 kilo sudah bisa Bapak gunakan pemupukan. Tetapi kalau misalkan
Kalau lokasinya jauh dari dekat dengan lokasi, gunakan Organindo pun juga lebih baik ya. Karena SPR sama Organindo itu sebenarnya terkait dengan satu biaya pengiriman. Kalau Bapak jauh dari lokasi gudang, maka saya sarankan efektif gunakan SPR NASA yang hanya 6 kilo per hektar kalau aplikasi. Ya, tapi kalau misalkan Bapak ketemu dengan customer yang belum yakin terhadap pupuk yang gunakan dosis yang sangat rendah, maka kita tidak bisa memaksakan menggunakan SPR NASA. Ya, maka kita bisa berikan menggunakan Organindo. Oke, HP-nya sudah saya share ya. 0811 tadi. Pak Agus Triyono, Pak, kalau untuk tempat sasaran jenis tanahnya itu kan berbeda. Beda bagaimana pengaplikasian drone dan power per jenis tanah. Ya, kalau per jenis tanah, Pak Agus Triyono, ya, untuk tanah berpasir, maka kalau tanah berpasir itu kan dia kandungan pasirnya itu dominan. Artinya perbandingan antara pasir, liat sama debunya lebih dominan pasirnya. Maka eh, kita bisa memberikan Organindo lebih banyak dibandingkan tanah yang mineral. Ya, misalkan di beberapa tempat kemarin di Kalimantan Tengah, ya, kita gunakan Organindo pakai 500 gram per tanaman. Ya, jadi kalau yang pasir, Organindonya lebih banyak dibandingkan ya tanah liat. Ya. Tapi kalau daerah-daerah yang pasang surut, ya artinya kondisi airnya lebih banyak mengandung air, maka Bapak bisa gunakan yang menggunakan Organindo lebih sedikit. Ya. Bu Niken Prawesti, maaf Pak tanya, untuk tanaman cabai keriting baik, nanti Bapak atau Bu Niken silakan eh, cabai keriting penggunaan pupuk yang pengaplikasian dengan cara disemprot untuk pupuk yang mengandung nitrogen apa benar bisa mengundang penyakit embun tepung dan mengandung penyakit embun tepung dan kalau boleh udah ketutup Bu pertanyaannya. Nanti bisa di share ya di chatting di WA. Kalau beliau per hektar butuh 10 kotak, Bu Titin Arya ya. 10 kotak itu 1 kilo. Indal Semana Nugroho. Baik Bapak Ibu sekalian, baguskah menggunakan power nutrient pada tanaman jahe? Baik, tanaman jahe. Kalau tanaman jahe sebaiknya gunakan cukup Organindo saja, nggak usah pakai. Kalaupun pakai power nutrisi, karena dia jahe itu kan umbi ya, umbi. Nanti khawatir saya malah generatifnya muncul perkembangan generatifnya bisa mengurangi umbinya. Nurdin Sakila, padi. Baik, Bapak sekalian, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Untuk yang padi silakan langsung chat di WA saya ya. Di luar komoditi sawit atau yang terutama yang di luar komoditi sawit, silakan chat langsung di WA saya 0811 279 2005. Oke, kalau Organindo tetap Bu ya, Umi Solihah butuh paling tidak 50 kilo dan sebaiknya diaplikasikan pada saat awal tanam. Ya, granulnya ya, Organindo 50 kg per tanaman. Per hektar maksud saya. Bu Ayu Salwa untuk usia 28 tahun, maka granulnya gunakan pakai 350 gram sampai 500 gram. Ya, kalau 28 tahun pakai 500 gram, powernya pakai
yang 25 sampai 50 gram. Ya, NPK-nya pakai 2 kilo. Dan aplikasinya sebaiknya di kurang lebih 4 meter dari batang. Ya, 4 meter dari batang sawit memutar. Bu Ayu Salwa. Saya punya sawit usianya 3 tahun lebih, berapa perbandingan pupuk pohon nutrisi dan organindo? Dan NPK berapa karung untuk lahan 2 hektar? Oke, Pak Bu Hermalena. Pak Herma apa Bu Herma ya? Sawitnya 3 tahun lebih. Baik, untuk pupuk powernya gunakan 25 gram per tanaman, organindonya pakai 350 gram per tanaman, NPK-nya cukup pakai 1 kilo. Untuk 2 hektar itu paling tidak butuh 1 hektarnya 150 kilo, 2 hektarnya berarti 300 kilo. Berarti kalau satu saknya 50 kilo butuh 6 sak. Ya, Bu atau Bapak Hermalena. Bu Ana, semangat pagi Bu. Pak Agus Suratno, Bu Afifah Banjarnegara hadir. Cikarang hadir. Siap. Kalau untuk tanaman lada, oke, di luar komoditi sawit, silakan langsung WA ya. Pak Zalman Muzuli. Kapan-kapan jelasnya juga tanaman jambu mete dari Sulawesi Tenggara. Siap Pak Zalman. Rahmadi Syaifudi. Pupuk organindo apakah bisa dicampur dengan pupuk makro NPK untuk dikocokkan saat bisa? Saya sampaikan bisa ya. Tapi jangan sampai teknis itu menyebabkan orang lain kesulitan dalam mengerjakannya sehingga mundur teratur untuk tidak menggunakan pupuk nasar. Jadi kalau pakai ketika orang mau menggunakan campur dengan pupuk makro pakai air dan tidak mengikat, monggo silakan. Bagus hasilnya. Baiknya Bu Umi Soleha, NPK granul kalau buat padi pakai berapa kali ya pupuk granul? Sebenarnya cukup pada saat awal saja Bu ya, Bu Umi Soleha, pada awal sebelum kita tanam, ibaratnya pada saat kita bajak tanah, bajak lahan, terus airnya masih macak-macak, nah kita berikan granul dengan 50 kg per hektar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir sudah cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan sesuai dengan janji saya, insya Allah materi akan saya share di Facebook Group Organik NASA. Nanti silakan di download atau kalau ada yang ingin langsung via chat WA pun monggo silakan, nanti saya siapkan juga. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan eh, pertemuan kita kali ini bermanfaat ya. Terus kemudian mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa memberikan pengetahuan tambahan dan juga bisa memberikan hal yang berguna bagi kita sendiri, terus juga bagi para mitra kita dan para konsumen yang mungkin bisa jadi sangat mengharapkan keterangan-keterangan yang kita berikan. Dan pesan saya bahwa ketika kita berinteraksi dengan para praktisi perkebunan kelapa sawit, maka kita bicara dari sisi apa yang kita ketahui. Kalau ada yang tidak kita ketahui, tidak ada masalah kalau kita mengatakan tidak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sudah bergabung sebagai mitra NASA, insya Allah para konsultan PT NASA, PT Natural Nusantara siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja Bapak Ibu sekalian belum bisa menjawabnya. Itu saja dari saya.
mudah-mudahan kita bisa membahas dalam pertemuan berikutnya, insya Allah mulai bulan Januari, akhir Januari sampai Februari ke depan kita akan roadshow terkait dengan materi-materi terutama sawit, dan insya Allah nanti di akhir kita akan bicara tentang cara menghasilkan pohon durian baik secara kualitas maupun kuantitas. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.